dulu Bapak Ibu pernah mengetahui ya layanan internet itu dan halaman kompetensi ya. Karena ini program aplikasi ini sudah lama kami kembangkan ya, khusus untuk kompetensi dosen. Di tahun 2001 ini kami mengembangkan kembali laman kompetensi ini menjadi produk dalam satu layanan program. Karena tahun ini Bapak Ibu bisa mengakses laman kompetensi generasi baru, yaitu di versi yang kedua itu pada laman kompetensi.berdaya.id/V2 ya. Jadi ada kita bedakan di versi kedua. Jadi tadi seperti dibicarakan sama Pak Acep bahwa jangan sampai salah ya, ketik atau mungkin riwayat web browsing masih ada itu pasti ke laman yang lama. Penawarannya pun pasti tidak terupdate ya. Yang terbaru adalah di laman yang terbaru. Nah, laman kompetensi sumber daya ini tahun ini blended dalam satu layanan antara kompetensi dosen dan pendik ya, di mana bukan hanya dosen yang bisa ikut meningkatkan kompetensi beberapa usulan program, tetapi pendik pun dalam laman yang sama. Itu ya. Nah, baik. Laman kompetensi ini ya dikembangkan untuk tentunya mendaftar secara online ya, dari mulai pendaftaran ya, dari mulai penawaran kami melalui laman kompetensi maupun dari definisi pengumuman, itu bisa mendaftar secara online ya, dengan menggunakan nomor induk dosen tentunya seperti itu. Kalau untuk dosen, kalau untuk pendik ya ada ya untuk nomor induk tenaga kependidikan. Jadi semua dosen dan tenaga kependidikan itu ada lagi bukan dosen dan pendik gitu ya. Setelah mendaftar ya, tentunya laman kompetensi ini juga mempunyai fungsi untuk menyeleksi ya secara online. Jadi semua ya proposal yang Bapak Ibu usulkan yang tersubmit dalam laman kompetensi itu nanti akan dinilai secara online oleh tim pakar yang kami miliki ya. Tentunya seleksi ini ada beberapa tahap ya, tergantung program Bapak Ibu usulkan ya, tergantung jenis programnya seperti itu. Jadi seperti dari awal tadi bahwa program kompetensi dosen dan teknik ini banyak ya, cukup banyak tahun ini yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih, bukan hanya postdoktoral saja ya, ada program, ada PNCP, ada sertifikasi dosen, ada magang dosen dan kemitraan, wah banyak lah. Silahkan mendaftar sesuai dengan kecocokan kesiapan Bapak Ibu ya untuk minat di program ini. Nah, khusus untuk postdoktoral itu seleksi tadi sudah dibahas ya, ada 2 tahap. Pasti evaluasi yang pertama melihat proposal Bapak Ibu yang sudah tersubmit, yang kedua adalah seleksi wawancara lebih kepada kesiapan atau mengverifikasi apa ya, kebenaran dokumen yang Bapak Ibu sudah submit seperti itu, lebih ke sana sini arahnya. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya seorang dosen wawancara, malah senang ya diwawancara untuk menunjukkan performa atau keseriusan Bapak Ibu dalam hal untuk mempersiapkan program doktoral untuk berangkat ke luar negeri seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat pengumuman ya. Pengumuman ini secara online juga kita publish ya. Biasanya kita publish di laman resmi. Selain dari surat pengumuman secara resmi, kita juga Bapak Ibu bisa melihat ya tahapan seleksi ya yang nanti kita lakukan seperti itu. Dan di akun Bapak Ibu bisa melihat ya, kita harus melihat pengumuman gitu ya, atau di tahap apa sih sekarang bisa lakukan, itu bisa dilihat dari riwayat penilaian. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen melihat aja masuk akun, melihat riwayat penilaian di posisi mana Bapak Ibu sedang di evaluasi ya, berarti masih evaluasi dalam kurun waktu misalkan yang sudah ditentukan
nanti akan statusnya akan berubah, apakah lolos atau tidak itu insya Allah kita akan informasikan ya dalam tidak perlu menanya-nanya lagi ke sana sini ya, atau belum diumumkan karena statusnya belum berubah ya pada saat evaluasi seperti itu ya. Jadi selanjutnya Bapak Ibu setelah diumumkan lolos misalkan ya menerima program ini, silahkan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, nanti ada proses-proses pembekalan ya, kontrak segala macam nanti kita informasikan selanjutnya ya setelah Bapak Ibu menyatakan lolos seperti itu ya. Setelah melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 2-3 bulan ya, 2-3 bulan di luar negeri ya, karena ini khusus untuk program ini SAME Pusdok ya, itu kan luring ya, jadi luring itu harus berangkat ke luar negeri ya. Dengan kondisi sekarang mungkin kalau boleh saya informasikan ya secara kebijakan pemerintah ini tahun ini agak luas itu seperti apa, maksudnya sudah dibuka ya untuk para dosen untuk sekolah ke luar negeri atau short course ya, atau dalam kurun waktu minimal ya saya itu dalam 1 bulan atau 1-3 bulan masalah itu dibuka untuk disingkatnya keberangkatan ke luar negeri itu ya. Jadi alhamdulillah nih punya kesempatan bagi Bapak Ibu yang bersedia atau siap ya melaksanakan kegiatan di luar negeri seperti itu. Nah tentunya setelah melaksanakan kegiatan ya di perjalanan pelaksanaan kegiatan kita akan melaksanakan monitoring dan evaluasi demi penjaminan mutu ya kualitas program ini perlu dimonitoring ya. Dengan cara apa monitoring? Tentunya kami tidak bisa secara luring dengan kondisi sekarang, tapi tetap kita pantau. Bapak Ibu harus kami harus monitoring Bapak Ibu dalam konteks untuk menjamin bulan. Nah program monitoring ini dilaksanakan kemungkinan secara daring ya, nanti bisa saja Bapak Ibu hanya mengisi indikator pertanyaan dari kami yang Bapak Ibu harus isi seperti itu ya. Di mana di laman kompetensi, tentunya di laman kompetensi sumber daya dan pendikbud. Jadi cara online juga pada laman kompetensi menggunakan akun user yang Bapak Ibu punya. Selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan, tentunya di akhir program Bapak Ibu harus melaporkan output program ya, output program seperti pada pedoman di situ ada sesi materi laporan yang jelas tinggal mengikuti ya hasil dari kegiatan tersebut apa dan luaran outputnya seperti apa, statusnya seperti apa. Nah luaran output itu tentunya nanti Bapak Ibu tinggal isi ya, tinggal mengisi pada form ya borang yang ada di laman kompetensi yang nantinya akan muncul pada saat waktunya melaporkan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Tentunya ini laporan keuangan bukan berarti secara rigid ya kita tidak percaya apakah hotel transport segala macam, tidak. Laporan keuangan ini tentunya wajib Bapak Ibu melaporkan. Karena kenapa? Ya karena Bapak Ibu sudah menerima bantuan dari pemerintah ya, dengan arti nilai dengan biaya uang yang tentunya harus dipertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawabkan seperti apa, bahwa uang atau dana yang sudah kami berikan apakah habis ya atau tidak ya, atau kurang misalkan ya. Kalau kurang nggak bisa minta kalau habis ya syukurlah, kalau habis ya pasti insya Allah kayaknya habis ya. Nah konsepnya biaya hidup yang harus nilainya 0 sisanya. Nah itu perlu tetap, walaupun habis itu harus dilaporkan, apalagi ada mohon maaf, ada sisa itu bukan berarti sisa dikarenakan sisa efisiensi dari Bapak Ibu, tetapi sisa dikarenakan Bapak Ibu tidak sesuai dengan schedule yang Bapak Ibu janjikan misalkan itu. Tapi jarang sekali ya, misalkan kalau janji 3 bulan pulang sebulan atau 2 bulan itu harus kembalikan, tapi kalau tepat waktu ya harusnya habis. Nah itu hanya sekitar laporan saja ya, laporan nanti ada formnya yang harus Bapak Ibu isi dan lengkapi seperti itu ya.
ini di laporan akhir. Laporan akhir pun seperti apa? Bapak Ibu tidak harus pusing membuat ngeprint dan mengirimkan ya pos ke Dikti. Kami tidak minta itu ya. Nanti secara online semua ya itu disubmit atau disampaikan melalui laman kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.id atau kedua. Jadi laman kompetensi ini mencakup semua skema program atau alur program pada saat pendaftaran, seleksi, pengumuman, monitoring, dan laporan akhir. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu, jangan sampai nanti akunnya lupa kepentingan untuk mendaftar, tetapi sampai akhir pun Bapak Ibu harus melaporkan balik laman kompetensi. Baik, ini adalah informasi tentang laman kompetensi. Cepat untuk cara mendaftar ya. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa di ini bingung cara mendaftar. Nah, ini saya akan coba simulasikan secara cepat ya, untuk mengakses laman kompetensi. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat ya laman kompetensi yang sudah saya akses ini. Ini ada linknya ya, jangan sampai salah karena kalau nggak ada videonya akan masuk ke sini. Jangan di laman, mungkin Bapak Ibu kenal laman yang ini masih kompetensi dosen. Sekarang yang generasi kedua tambah kedua saja itu akan masuk ke laman generasi terbaru ya. Insya Allah nanti yang laman itu ya, karena masih terakhir kami kemarin diperiksa oleh BPK ya, karena BPK melihat laman proses rekrutmen di semua program kompetensi dilihat dari rekrutmen itu. Jadi inilah perubahan yang ini ya yang dilakukan ya. Jadi semua kertas kerja itu ada di secara digital ya, lengkap. Nah, baik, saya lanjut kepada laman kompetensi. Di sini ada semuanya, selamat pagi Pak. Informasi program yang Bapak Ibu bisa pilih ya untuk mengikuti program. Bapak Ibu bisa kalau ingin melihat pedoman yang terpublish di sini, silakan Bapak dapat unduh daftar unduhan. Di sini banyak ya pedoman-pedoman yang Bapak Ibu bisa dengan bingung mendaftar, ini silahkan download teknis ya, channel klik di sini ada teknis pendaftaran. Nah, jadi saya contohkan bahwa misalkan Bapak Ibu belum daftar, silahkan saja daftar ya dengan cara meregistrasi ulang ya. Jadi kalau misalkan punya akun yang di laman kompetensi yang lama itu jangan digunakan ya, silahkan registrasi saja ulang karena ini laman yang berbeda gitu ya. Walaupun nanti riwayat kompetensi yang lama itu akan saya pindah ke sini ya. Kan Bapak Ibu pernah ikut WTP, pernah ikut fintech, pernah ikut magang, kan ya, pernah ikut kegiatan lainnya yang ada di laman kompetensi itu akan saya munculkan nanti depannya seperti itu. Jadi portofolio riwayat yang pernah Bapak Ibu lakukan ya, sedang proses ya pemindahannya. Mudah-mudahan silakan Bapak Ibu mendaftar, nanti setelah daftar Bapak Ibu silakan isi nama lengkap ya, jangan pakai gelar ya. Terus alamat email harus aktif dan valid. Aktif ini yang sering digunakan ya, yang ingat passwordnya, jangan sampai mengisi ya tetapi lupa ya, nggak pernah login atau pernah digunakan. Nah, itu akan sulit nanti ya gimana mau verifikasinya. Oke, yang valid itu yang ngetik yang benar, yang salah ngetik email sendiri nanti ngirimnya kemana kami bingung ya, salah ya kan, seperti itu. Ini penting ya, coba perhatikan. Setelah itu nanti isi password dan konfirmasi password. Jadi password ini terserah Bapak Ibu, jadi dilakukan dari awal ya. Laman kompetensi yang baru ini dilakukan dari awal, jadi Bapak Ibu bebas mengetik ya minimal 8 karakter ya untuk mengetik password yang Bapak Ibu mudah diingat dan orang lain susah mengingat. Nah, seperti itu ya. Itu prinsip. Oke, selanjutnya adalah daftar sekarang, nanti akan berapa menit kemudian kita akan dapat email dari
sistem kami ya, itu namanya verifikasi email address ya. Di sini ada 2 link yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Link pertama adalah verifikasi email yang ini sebetulnya sama ya. Jadi kalau kenapa ada 2 ini, untuk backup apabila nanti Bapak Ibu gagal di ini ya, menggunakan verifikasi email yang di atas, bisa mengklik yang di bawah ya. Jadi usahakan pada saat gratis ini itu pop up-nya atau tab-nya di web browser yang sama. Sekarang kalau pakai Mozilla ya tab yang baru ya, next tampilannya. Jadi jangan sampai di browser yang berbeda. Oke, setelah itu akan muncul pop up seperti ini, akan ditanya siapakah Anda ya. Nanti di browser di laman itu akan menanyakan siapakah Anda. Nah, siapakah Anda ini tentunya sesuai dengan status Bapak Ibu ya, status Bapak Ibu sebagai dosen, apakah sebagai oke, ada pilihannya seperti ini. Karena dosen itu bukan hanya dosen, biasanya ada di situ ada dosen akademik, dosen vokasi, tenaga pendidikan akademik, tenaga pendidikan vokasi. Tadi saya sudah bilang, ini bukan laman ini bukan hanya untuk dosen, tetapi untuk dosen dan teknik. Nah, dosen dan teknik juga dibagi 2, ada dosen akademik, ada dosen vokasi, teknik akademik, teknik vokasi. Nah, itu. Ya kebetulan vokasi masih kami fasilitasi dalam laman dalam hal penawaran program ya. Jadi jangan sampai salah. Karena kalau salah menjadi dosen vokasi, penawaran di dalamnya akan berbeda. Ya, mereka punya program sendiri. Di akademik juga punya program penawaran sendiri. Jadi ini kuncinya. Ya. Jadi pada saat selanjutnya masukkan IDN. Dan masukkan IDN ini terserah Bapak Ibu punya IDN yang benar. Hati-hati jangan sampai salah beda angka, beda orang nanti ya yang betul. Oke, selanjutnya simpan. Ya, simpan akan mereka sistem akan sinkronis yang akan sinkronis mengambil data sesuai dengan nomor induk dosen nasional dan IDN-nya. Nah, setelah itu nanti akan muncul penawaran. Nah, menu penawaran itu akan muncul kalau Bapak Ibu berhasil melakukan ini. Jadi tidak, intinya kuncinya mendapatkan email verifikasi dan memilih status Anda. Kalau belum muncul ini nggak bakalan bisa login, tetapi tidak akan bisa muncul menu penawarannya seperti itu. Itu dia. Nah, di laman kompetensi juga menyediakan apabila Bapak Ibu lupa password. Jadi kalau misalkan dalam itu sudah namanya manusia lupa ya. Password ya, kalau lupa itu udah yang sama apa nanti akan menerima email seperti ini dari siapa kayak tadi itu masukkan lagi tempat yang muncul dan saya cek lah karena ini berkesinambungan dan pasti tahun depan lagi ada baru yang cocok buat Bapak Ibu kan bisa tetap adalah kalau tadi saya menyambung tadi pada saat synchronize data penawaran tadi ya, setelah itu akan muncul penawaran program ini. Penawaran program ini apabila tadi kita synchronize dengan prediksi berhasil. Baik, itu saya langsung sebagai start biar cepat ini maka saya sudah akan muncul data dosen saya data diri program terdaftar atau menu penawaran. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik menu penawaran program. Ya, menu program ini tadi secara otomatis yang akan muncul pada saat SDM yang tadi pada saat IDN itu diverifikasi sudah oke, langsung ke penawaran. Nah, ini program yang Bapak Ibu khususnya ini program
ini bisa dilihat teman bila kita belum download silahkan dan silahkan mendaftar ya, mendaftar. Nah ini sebenarnya saya sudah mendaftar tadi ya, mendaftar di sini Bapak Ibu akan masuk ke list ya, list terdaftar gitu ya. Terdaftar belum tentu tersubmit, jadi hanya minat ya. Bapak Ibu bisa beberapa milih ya program, misalkan ada SAME misalkan ya daftar aja ya. SAME ini akan muncul di list penawar, list terdaftar. Jadi boleh mendaftar di beberapa program, cuman mensubmit semua boleh ya, cuman kebijakannya Dikti akan memberi kebijakan hanya satu program saja yang diloloskan. Kalau Bapak itu bagus semuanya ya, seperti itu. Kalau hanya bagus satu ya berarti yang lolos hanya satu, seperti itu ya. Kalau misalkan bagus dua-duanya, kami akan memberikan tetap satu program yang kita loloskan, seperti itu ya. Silahkan ini mendaftar boleh ya kan, mensubmit boleh, tapi tadi kebijakannya hanya satu, untuk yaitu tadi untuk pemerataan lah ya. Jadi yang bersangkutan biar dapat juga semakin banyak dosen yang mengikuti ya, mendapatkan program manfaat dari program kompetensi. Oke, selanjutnya adalah menu ya. Kita menu apa aja yang kita lihat ini ada dokumen persyaratan, data usulan ya, data usulan, target yang luaran program, dan ajukan akan batalkan pendaftaran. Jadi menu dokumen persyaratan diantaranya Bapak Ibu bisa mengklik ini, ada persyaratan sesuai dengan pedoman, silakan isi ya sesuai dengan kelengkapan ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya dokumennya silakan unggah, silakan ketik nama ininya, misalkan apa tadi, surat rekomendasi silakan bentuknya PDF ya, bentuknya PDF ya. Ini 2 meja ya, nanti ya seharusnya cukup ya, yang cukup hanya rata-rata paling 1 lembar 2 lembar ya untuk PDF kan. Jadi kalau nanti bentuk PDF di scan-nya minimal saja, jangan terlalu kapasitasnya terlalu bagus banget, dalam arti bagusnya file size ya. Ya jadi ukurannya cukup minimal saja, yang penting bisa dibuka dan dibaca jelas gitu. Nah silakan download upload ya, unggah gitu. Dan nanti Bapak Ibu bisa melengkapi seperti ini ya. Sama caranya sama seperti itu ya. Ada surat rekomendasi, surat izin dari pimpinan perguruan tinggi, undangan, inspection letter atau LOA ya, proposal kegiatan ya, terus isi tentang apa yang sudah dilakukan saya silakan sesuai dengan pedoman, yaitu surat keterangan dari rumah sakit ya. Dan ini tidak sulit ya, surat keterangan sehat ya, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan dari rumah sakit terdekat lah gitu. Nah surat persyaratan, dokumen persyaratan silakan boleh di skip ya, boleh skip tuh, boleh mengisi yang tempat lain, jadi tidak harus berurutan ya. Kalau lagi sedang menunggu ya isi yang tempat lain juga masalah. Nah selanjutnya ada data usulan. Data usulan, di menu data usulan ini terdapat data pengusul, data instansi tujuan, dan data kesiapan keberangkatan luar negeri. Nah data pengusul diantaranya Bapak Ibu bisa mengedit ya, data ini silahkan lengkapi aja ya sesuai dengan yang ada di sini ya, email segala macam ya. Terus durasi di sini ya, durasi program 2 atau 3 bulan, karena 2 sampai 3 bulan kalau sudah sesuai dengan pedoman seperti itu ya, 2 sampai 3 bulan. ID Skopus dan ID Sinta. Allah Bapak punya ya harusnya seperti itu ya. Selanjutnya simpan. Nanti kalau sudah lengkap silakan lanjutkan ke instansi tujuan atau perguruan tinggi luar negeri tujuan ya. Nanti Bapak Ibu bisa edit ya, edit sini nama PT luar negerinya apa, instansi tujuannya apa, nah negara tujuannya apa ya kan. Silakan sesuaikan alamat luar negerinya mana gitu ya, akan diisi, dan tanggal perkiraan Bapak berangkat itu tanggal berapa, misalkan 1 September ya, tanggal berakhir perkiraan 30 November 2021. Oke, nah ini untuk kami ini ada di proposal mungkin ya, di proposal, cuman ini untuk memastikan kita datanya metadata saja pada saat nanti diambil datanya secara database seperti itu. Nah seperti itu setelah diisi terakhir ada data kesiapan keberangkatan ke luar negeri. Nah ini penting juga buat kami, karena untuk silakan ini ya, untuk prokes ya, protokol kesehatan
tentunya ya harus dijawab sejujurnya, ya harus jujur ya, biar kita tahu ya kondisi bapak ibu, kesiapan bapak ibu ya. Ini tidak menjadi penilaian, kami tidak untuk apa namanya melihat ya kesiapan, karena kan dalam kondisi pandemi ini kan kita harus tahu ya dosen-dosen yang akan diberangkatkan seperti apa ya. Contohnya misalkan bapak ibu silakan, apakah sudah pernah terpapar COVID ya, kalau belum pernah ya belum pernah, kalau pernah ya pernah apa ya, seperti itu. Misalkan tidak pernah atau pernah, monggo ya. Apakah sudah tervaksin ya, mungkin rata-rata sudah ya, mungkin saat ini kayaknya sudah, ataupun yang belum dari tahap 1 ya monggo, atau belum silakan ya, silakan. Jadi belum atau sudah tidak ada bedanya ya, yang penting data itu benar ya, seperti itu. Misalkan udah tahap 2 ya, kalau dosen harusnya sudah. Tanggal vaksin darahnya ini, tanggalnya mudah-mudahan bapak ibu masih ingat ya, ingat ya, dan tanggal tahap 2 tanggal berapa ya, gitu. Terus status negara tujuan di sini ya, bapak ibu bisa berkomunikasi dengan cari informasi ya selengkap-lengkapnya tentang negara tujuan yang bapak ibu akan kunjungi, apakah sudah dibuka atau sudah ditutup atau belum jelas ya pada saat ini ya. Jadi silahkan sesuai dengan informasi yang ibu dapat atau ibu dapat. Misalkan ternyata sudah dibuka nih pak, oke sudah ya, sudah dibuka. Nah, tapi kalau negara tujuan masih belum jelas ya cukup kita dan ya, ya kan ya, kan bapak ibu bisa melihat ya, atau bisa mencari informasi yang lebih detail lagi. Terus selanjutnya ada ya rata-rata di negara tujuan luar negeri sampai saat ini ada ya, ataupun ada yang tidak ada di Eropa, di belahan Eropa yang apa ya, ada beberapa kemarin informasi dari Erasmus, ada beberapa negara di Eropa itu yang tidak memperlakukan karantina ya, kita melihat hasil PCR ya itu bisa laksanakan langsung di data gitu. Jadi monggo ya sesuai dengan informasi kan ada karantina selama berapa hari. Nah ini juga 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang cuma 3 hari ya, ada yang full ya 14 hari kan. Apakah ada karantina tujuan, misalkan apakah ada atau tidak, atau hanya mandiri ya, itu silakan cari informasi, misalkan ada, kalau tidak ya. Tujuan estimasikan bapak ibu kalau bisa dia valid ya, dan nanti misalkan dari Jepang, negara Eropa lainnya atau negara tujuan yang lainnya, kalau sudah informasi ternyata sekian juta ya, silakan ada 50 juta, yang 17 selama itu tadi ya, biasanya selama 14 hari, selama 5 hari, selama 10 hari, tergantung negara tujuan masing-masing. Nah silakan diisi ya sesuai dengan informasi yang bapak ibu dapat ya, seperti itu. Nah sesuai dengan nanti tentang pembiayaan, kami menginformasikan bahwa pembiayaan karantina itu dibiayai oleh LPDP ya. Tentunya ini kan biaya dari LPDP, alhamdulillah kami sudah mengatur ya, dalam kondisi pandemi ini pasti mereka harus karantina ya, walaupun durasinya masing-masing negara beda-beda, tapi berapa nilainya kami juga nggak mungkin tahu semua negara ya, makanya saya bebankan kepada peserta yang mau berangkat cari informasi berapa kira-kira biaya karantina yang nanti ditagih ya untuk membayar di sana ataupun mandiri seperti itu ya. Bahkan walaupun nanti ada satuannya ya, tentunya nggak serta-merta nggak ada nilai batas tertingginya ya, jadi pasti ada satuannya. Jadi mempunyai biaya tertinggi untuk membiayai karantina. Atau sebelum keberangkatan atau setelah di negara tujuan. Terus tempat karantina apakah mandiri ya, mencari sendiri, atau disediakan negara tujuan, atau ditujukan ini loh silakan ya sesuai dengan kebijakan masing-masing. Oke, itu simpan. Nah, setelah bapak ibu mengisi ya yang tadi kita, silahkan selanjutnya ini ada tab keluaran program
dapat dilakukan, tentunya Bapak Ibu sudah baca tentang Bapak Ibu sudah ya, salah satunya adalah bukan hanya laporan progres, laporan tetapi adalah ada laporannya adalah publikasi atau publikasi yang Bapak Ibu sudah draftnya ya tentunya tagihan yang sesuai dengan pedoman ya suaranya rencana jalannya apa, target keluarga kalau misalnya di doktoral itu adalah Q3, jadi tidak apa-apa di atas Q3, apakah harus Q3? Tidak, ya silakan saja mau Q2 itu satu yang ya kalau targetnya Q1 ya luar biasa, silakan saja sesuai target sesuai dengan target Bapak Ibu masing-masing, dan minimal itu Q3 ya tidak. Kalau Bapak Ibu Q4 ya nanti secara tidak langsung ya tidak usah dides, saya lihat aja tidak lolos gitu ya. Oke ya, jadi minimal Q3 ya. Nama penulis silakan Bapak Ibu tulis misalkan Firman apa Bojan siapapun ya, tentunya first author yang Bapak Ibu ya first authornya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah setelah itu simpan. Jadi tidak perlu membuktikan apa-apa di sini. Ya, jadi nanti realisasinya pada saat nanti publikasi nama jurnal itu nanti bisa diedit ya. Jadi pada saat laporan akhir boleh diedit. Jadi tidak usah takut ada perbaikan redaksi itu, saya takut nanti bisa diubah. Oke, setelah itu terlengkap ya Bapak tinggal ajukan pendaftaran. Ini ada menu ajukan pendaftaran, klik ajukan pendaftaran. Nah seperti itu. Jadi kalau nanti akan berubah menjadi riwayat penilaian. Tadi yang saya maksud riwayat penilaian itu adalah tahapan penilaian yang nanti setiap program itu lakukan ya. Bapak Ibu bisa mengklik di sini penilaian. Nah, di sini belum ada karena masih dalam tahap pendaftaran. Jadi belum kita lakukan desirkulasi. Jadi kalau ada desirkulasi, insya Allah kami akan informasikan di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat memantau apakah sedang melakukan apa dan status Bapak Ibu apa seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada menu batalkan ajuan ya. Setelah diusulkan di sini ada menu batalkan ajuan, masih aktif ya. Batalkan ajuan ini boleh dilakukan Bapak Ibu sebelum penutupan itu dilakukan. Jadi ini kan saya perlu sedikit memverifikasi ya terkait tadi, mungkin di pedoman masih dalam penawaran itu 30 Juni ya. Ya, karena di penawaran program di surat Pak Direktur itu ternyata digeser ya. Digeser untuk sama untuk pusat itu digeser ke Juli ya. Juli ya. Jadi kan harusnya 30 Juni ya, nanti kita geser ke tanggal 6. Jadi setelah SAME itu pusat ditutup. Nah, tentunya kita memberikan seluas-luasnya kepada calon-calon peserta pusat. Nah, ini semakin mundur kan Bapak Ibu, bukan semakin santai tapi sebetulnya semakin mempersiapkan diri untuk tadi ya, untuk polling informasi ya, untuk polling LOA ya, kesiapan hal-hal teknis atau hal-hal persyaratan yang nanti Bapak Ibu bisa lengkapi dalam proses usulan doktoral seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa membatalkan sebelum closing. Nah, kan saya batalkan ini ya, berarti nanti dokumennya akan balik lagi ya. Nah, ternyata kenapa dibatalkan? Karena saya akan mengedit luarannya Pak. Salah. Dan silakan saja diedit. Atau data usulan, ya saya ada beberapa yang kurang batalkan yang belum tepat misalkan, silakan. Ya. Setelah itu jangan lupa diajukan kembali. Ya, jangan didiamkan saja. Karena kalau diamkan saja ya data itu tidak terproses. Saya tidak ikut prospek. Oke, ajukan kembali. Itu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi ya. Tentunya Bapak Ibu bisa mendaftar program ini dengan syarat sesuai dengan syarat di pedoman ya. Misalkan Bapak Ibu udah lolos dokter segala macam itu nanti seperti itu ya. Nah, ini data diri yang tadi saya sempat tadi loading lama ya. Data diri ini Bapak Ibu bisa, data diri ini tidak bisa berubah ya. Misalkan saya S2 karena saya udah dokter, sudah 2 tahun Pak saya lulus dokter kan. Nah berarti Bapak Ibu belum melakukan perubahan data dosen ya. Perubahan data ini bukan ada di sini
ya bukan bisa dilakukan di laman kompetensi, tetapi Bapak Ibu udah tahu ya di layanan di perguruan tinggi untuk dosen itu ada yang PDDiki, namanya sister. Yaitu sister ini biasanya untuk dosen-dosen ya yang punya akun yang bisa melakukan perubahan-perubahan data terkait dengan data di dosen. Itu dilakukan di situ. Jadi laman kompetensi yang mengambil data utuh pada PDDiki. Ya, baiknya nanti kalau ada pertanyaan, Pak, merubah ini udah tahu Bapak Ibu, ini tidak bisa dirubah. Ya, ini tidak bisa dirubah, ini ngambil dari PDDiki. Oke, ini ada riwayat program. Tadi riwayat program itu jangan khawatir Bapak Ibu, misalkan pernah melakukan sebagai anggota WCP tahun kemarin, nah itu ada ya, WCP terus pernah melakukan ikut artikel ini masih terus apapun itu kompetensi lama laman kompetensi ini belum bisa diklik ya, nanti saya sedang mengintegrasi data-data dosen yang pernah ikut laman kompetensi. Itu salah satunya untuk melihat portofolio yang nantinya sebenarnya akan sinkronis dengan data sister. Ya, ini sedang berlanjut nih ya pengembangannya, sedang proses seperti itu. Tapi intinya laman kompetensi ini untuk memudahkan dari mulai pendaftaran sampai mulai seleksi, pengumuman, sampai monitoring, sampai kepada laporan akhir, dan sampai kepada sinkronis terhadap data-data dosen di perguruan tinggi. Seperti itu ya. Nah, itu saja untuk pendaftaran, mudah-mudahan tidak ada masalah lah ya. Bapak Ibu tidak memahami, apalagi pada para dosen yang cepat gitu ya dalam hal-hal tentang pendaftaran itu lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah untuk izin lagi untuk memaparkan terkait dengan yang tadi ya. Oke, kok keluar. Oke, lanjutkan ya. Tadi sudah ini. Nah, sekarang timeline pelaksanaan kegiatan ini untuk orang ya, sebetulnya orang bisa dimulai dari bulan Mei ya, pada saat menteri launching ya, Pak Dirjen launching, dan sampai kepada selesai ya. Jadi penawaran itu cukup panjang nih, program itu karena saya kenapa tadi di ujung ya, tadi Pak Acep pusdokteral sebagai pamungkas bontot nih ya kan, Mbak Marti, seperti itu karena penawarannya cukup panjang ya. Saya rasa saya utamakan dulu skala prioritasnya di yang pendek-pendek waktu pendaftarannya ini karena cukup panjang. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri secara siap ya untuk mendaftar dan pendaftaran. Seperti itu, ini ada nanti jangan lupa penawaran itu sampai tanggal 6 Juli ya 2021 itu di close ya, ditutup, langsung akan berubah status proses desevaluasi. Memang tepat waktunya karena ini sangat ketat sekali, dalam 1 bulan minggu kedua ini akan kita proses seleksi desevaluasi, langsung akan terlihat siapa aja, nanti langsung wawancara untuk memastikan kesiapan Bapak Ibu, keseriusan segala macam ya, memverifikasi dokumen yang Bapak Ibu upload seperti itu ya. Nanti insya Allah selesai di bulan Agustus ya, dari misalkan awal Agustus itu sudah bisa pembekalan atau penyaluran program. Jadi ada sudah pembekalan, tetap ya kita akan berikan akan lebih detail lagi terkait dengan penyaluran program, pertanggungjawaban program seperti apa, biar nanti Bapak Ibu setelah pelaksanaan program itu tidak bingung. Nah, minimal udah tahu, kalau selesai laporkan, begitu ya. Hal-hal teknis terkait keberangkatan segala macam nanti pada saat pembekalan pada saat program. Seperti itu. Nanti setelah itu menginjak di pelaksanaan program itu, periode pelaksanaan program pusdokteral itu selama 3 bulan ya, 2 sampai 3 bulan dari mulai September sampai November. Jadi bulan ini Bapak Ibu bisa menschedulkan timeline kegiatannya ya, apa saja dalam proposal ya, misalkan diusulkan di 3 bulan di September sampai November, Oktober ya Oktober November, kalau 2 bulan di Oktober November seperti itu, atau 2 bulannya September Oktober ya silakan, tergantung kesiapan Bapak Ibu dan ini ya timeline kegiatan seperti apa. Nah, kegiatan ini tentunya tadi saya akan menjelaskan di sini terkait dengan keberangkatan luar negeri. Keberangkatan luar negeri itu tentunya masa karantina dan partner yang memberlakukan karantina. Ya, karantina itu 14 hari ya, sesuai dengan ini ya aturan mereka.
misalkan 14 hari, anggap 14 hari durasi kegiatan itu 3 bulan ya, itu boleh. Nah, nanti kita silakan ya kepada peserta, kita memberikan seluas-luasnya keinginan peserta, apakah dalam 3 bulan itu diusulkan 3 bulan tetapi dipotong masa karantina ya, misalkan ya, apakah 3 bulan itu dalam masa karantina, boleh ya, saya bilang boleh, dari asalkan timelinenya jelas ya. Di timeline itu menyebutkan ya 14 hari itu sedang karantina ya. Ya, selanjutnya di 15 sampai dengan November di akhir itu melaksanakan kegiatan di perguruan tinggi seperti itu ya, itu boleh, silakan. Nah, itu dalam 3 bulan, atau dirasa kurang cukup, saya kurang cukup Pak 3 bulan karena saya harus banyak hal yang harus saya ambil atau diskusi dengan profesor di sana atau terkait dengan penelitian, silakan ya, di luar dari 3 bulan silakan. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan 3 bulan itu berarti 14 hari sebelumnya Bapak Ibu sudah di sana untuk melaksanakan karantina. Nah, itu boleh, karena biaya karantina ini kan boleh itu di luar biaya hidup ya, yang tadinya ini sangat membantu ya, dari standar LPDP itu kami perjuangkan, alhamdulillah ada biaya karantina yang di luar biaya hidup. Nah, terakhir di bulan November diusahakan selesai di bulan November. Jadi di Desember itu Bapak Ibu tinggal melaporkan hasilnya ya, hasil output dan laporan keuangan itu. Nah, untuk monitoring biasanya nanti kita lakukan mungkin akan secara daring ya. Bapak Ibu tinggal mengisi aja ya isian-isian yang kami siapkan ya, untuk melihat kinerja lah selama Bapak Ibu pada saat melakukan kegiatan. Itu ya, ini timelinenya. Selanjutnya adalah kita beranjak kepada program postdoktoral untuk pembiayaan postdoc. Bantuan biaya postdoc ini tentunya saya sekali lagi saya informasikan, bantuan biaya program postdoc diberikan berdasarkan standar biaya LPDP. Tahun ini semua program-program kompetensi yang ada di Dikti, khususnya ini tingkatan kompetensi itu dibiayai semua LPDP, sudah full ya, itu LPDP. Dengan tentunya Bapak Ibu udah tahu LPDP itu biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu dia expert ya terkait dengan pembiayaan program beasiswa. Ya, tentunya mereka sudah paham ya tentang biaya hidup segala macam yang punya standar sendiri. Nah, ini mungkin akan sedikit berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui ya, postdoktoral ini kan bukan program baru ya. Sama postdoktoral itu mirip sebetulnya. Kemudian bedanya objeknya aja, ada senior dan junior yang berangkat ke luar negeri. Nah, seperti itu ya. Jadi LPDP punya standar sendiri yang kami tidak bisa intervensi, dalam arti dia tidak punya kewenangan seperti itu. Ya, tentunya akan berbeda ya. Inilah komponen yang kami berikan. Ya, pertama adalah biaya hidup ya. Biaya hidup kami berikan selama 3 bulan, maksimal 3 bulan dengan satuan biaya kira-kira 20 jutaan rata-rata. Ya, bisa lebih dari 20 karena terkait dengan negara tujuan. Ya, standarnya dari LPDP. Bapak Ibu bisa melihat program beasiswa LPDP. Ya, bisa browsing lah ya. Saya nggak usah ngajarin, pas Bapak Ibu ini aja cari ya kan standar biaya beasiswa untuk LPDP ya, itu sama persis sama, karena mereka sudah punya satuan biaya sebelumnya punya untuk keberangkatan atau apalagi biaya hidup dengan kurun waktu bulanan lah, dan mereka satuannya bulan. Nah, itu silakan. Nah, itu di luar biaya karantina ya, seperti itu ya. Itu silakan 20 juta ya, kalau 3 bulan ya sekitar 60 juta. Ini standar yang ada di LPDP. Selanjutnya adalah biaya kesehatan. Biaya kesehatan ini kita full kita biayai, misalkan satuan diantaranya adalah asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan itu, nah saya kasih bocoran munculkan nominalnya itu biasanya itu rata-rata 4,260 ya. Jadi ini penting ya, apalagi dalam kondisi pandemi. Bapak Ibu mungkin akan sedikit berbeda ya tentang pengcoveran untuk apa aja sih ya, untuk selama 3 bulan ini ya kan. Asuransi ini boleh Bapak Ibu mencari polis asuransi di Indonesia yang skalanya internasional ya. Saya nggak perlu menyebutkan merek, silakan cari ya kan. Nah, ini at cost sifatnya, jadi LPDP itu at cost sifatnya. Jadi Bapak Ibu lakukan mencari dulu dan membayar, nanti bukti polisnya ya dan invoice-nya mungkin ya itu bisa dirembes ya secara cepat.
nanti soal teknis ini nanti kita satu bakalan deh ya, nanti mungkin dari pihak LPDP ada atau pihak tempat dikti ya yang nanti untuk membantu koordinir untuk pembiayaan ini untuk dibayarkan seperti itu. Nah selanjutnya adalah dari asuransi kesehatan ini kalau bisa mencakup kepada asuransi kesehatan yang COVID ya. Nah, mungkin beberapa asuransi sudah ada ya yang mengcover biaya COVID, misalkan kalau misalkan amit ya, saya tidak bukan ini tapi berjaga-jaga ya, jaga-jaga. Saya paham Bapak Ibu sudah imunnya udah kuat ya, tetapi menjaga itu kan penting ya, menjaga itu penting. Jadi cari yang mengcover tadi ya kalau terdampak COVID, karena nanti kan ada karantina rumah sakit segala macam, itu sudah tercover lah dalam asuransi. Saya harap seperti itu. Terus swab PCR ya, swab PCR ini dilakukan pada saat kita berikan ya dua kali pada saat biasanya 8 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu harus PCR ya, PCR. Jadi untuk memberikan syarat untuk keberangkatan luar negeri ya, itu untuk keberangkatan luar negeri silakan sekali tesnya 500.000 ya, ini sesuai dengan standar Kemenkes ya, jadi 2 kali itu ya 1,8 seperti itu ya. Jadi silakan nanti ini strategi nanti kita jelaskan deh, nanti Bapak Ibu apa aja yang tercover itu sudah kembalikan gitu. Selanjutnya adalah biaya visa itu saya menunjukkan nih nominalnya itu 6,5 ya, jadi kisaran seperti ini ya, standar LPDP itu 6,5. Jadi tentunya biaya visa diberikan sesuai dengan tarif reguler ya, pengurusan visa secara ekspres ya, sesuai dengan negara tujuan. Nanti silakan Bapak Ibu mengurus visa segala macam ya, itu nanti invoice-nya nanti silakan dirembes ya, dilakukan secara ekspres ganti ya oleh LPDP. Selanjutnya adalah biaya karantina. Nah ini biaya karantina ini di luar biaya hidup yang Bapak Ibu sudah lakukan. Misalkan tadi durasinya, Pak saya nggak mau lama-lama Pak di luar, misalkan saya cukup 3 bulan ikut dalam masa karantina. Oke, masalah ya, yang penting Bapak Ibu sebutkan ya karantina itu di minggu berapa awal kan, pastinya 14 hari pertama. Selanjutnya adalah langsung melakukan kegiatan misalkan, itu udah mulai biaya hidup itu bisa digunakan atau bisa dipakai. Nah itu kapan dengan kisaran batasan yang tentunya tadi ya, batasan itu sekitar 20 juta sampai ini 19 sampai 20 juta kalau nggak salah ya, tapi ini at cost ya, namanya juga at cost. Nanti masing-masing negara itu kan berdasarkan biaya hidup ya, nanti tadi kemungkinan akan disesuaikan dengan biaya hidup ya. Biaya hidup misalkan per negara itu bisa ada yang 20, 22 ya, Bapak Ibu bisa baca deh ya, nanti ini hanya rata-rata saja 20. Nah ini rata-ratanya 19,3. Jadi silakan. Tapi kalau di luar jauh sekali ini jauh sekali dari estimasi yang LPDP punya standar, itu kemungkinan ya itu tadi ya, nanti kita coba bicarakan. Kalau jauh sekali kayaknya kemungkinan terlalu ini ya, terlalu mungkin saja nanti malah nombok ya kan, ini malah 2 kali lipat dari biaya hidup misalkan. Itu sangat luar biasa ya, tapi harusnya tidak mungkin kalau 2 kali lipat dari biaya hidup ya. Nanti kita pengen tahu berapa hitung dari Bapak Ibu realnya seperti apa ya Bapak Ibu kan. Jadi silakan jangan khawatir ya, jangan khawatir tentang ini, silakan masukkan saja ya dengan informasi yang Bapak Ibu dapatkan pada saat izin untuk keberangkatan luar negeri. Selanjutnya adalah biaya transport. Biaya transport itu ya at cost pastinya ya, saya nggak bisa mengutarakan berapa nilainya. Tentunya nanti biasanya transportasi ini diarahkan ya, travelnya biasanya semua ya, rata-rata itu maupun dikit. Kenapa ya, karena biar tagihannya itu jelas, nggak macam-macam gitu ya, standarnya udah jelas, negara tujuan jelas, tagihannya udah jelas. Jadi mempermudah secara administratif ya untuk tagihan-tagihan yang nanti dikit atau LPDP harus bayar gitu. Nah ini ya biaya program kedokteran mungkin agak sedikit berubah ya, ada sedikit berubah. Inilah perubahan karena konsepnya di biaya LPDP ya
apalagi mereka udah punya standar sendiri, ini seperti itu ya, mereka udah paham ya tentang beasiswa, udah perlu diragukan lagi untuk gap antara standar. Kalau Bapak Ibu bisa membandingkan dulu ya dikti, ya itulah dikti ya, karena punya kebijakan masing-masing, ini seperti itu ya. Oke, ini yang kami bisa berikan untuk Bapak Ibu, yang kami bisa membantu Bapak Ibu untuk melaksanakan postdoktoral. Begitu. Oke, selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada penerima program postdoktoral. Tentunya pada akhir kegiatan ya, bagi peserta yang melaksanakan kegiatan sampai akhir ya, kami akan memberikan bukti ya bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan program postdoktoral di luar negeri atau di luar kampus. Ini salah satunya untuk bukti Bapak Ibu berkontribusi melaksanakan itu ketiga ya, berkegiatan di luar kampus dalam rangka Tridharma, itu yang meneliti ya, itu program atau apapun ya, itu guest lecture apapun itu ya, bekerjasama itu masuk ke dalam itu nomor 3 ya. Untuk memberikan sertifikat tentunya kami memiliki persyaratan melaksanakan, tentunya yang pertama melaksanakan kegiatan postdoktoral ya. Kedua adalah melaporkan kemajuan program monet ya. Kalau pada saat ada monet, Bapak Ibu tinggal mengisi saja laporannya sampai di sini, itu tanda Bapak Ibu memutasi administratif ya, untuk kelengkapan data-data yang kami berikan. Selanjutnya adalah hasil pelaksanaan program dari kebijakan antara update program dan keuangan itu tadi ya, biar itu kalau habis ya udah nol aja. Selanjutnya adalah setelah tersubmit dan valid dokumennya ya, silahkan Bapak Ibu download sertifikat ya yang tersertifikasi oleh BRI ini di laman kompetensi, nanti kita sediakan. Jadi dari mulai A sampai Z sampai A itu masih di laman kompetensi ya, semua ada di laman kompetensi gitu. Jadi jangan lupa passwordnya ya, nanti sampai akhir dilakukan di laman kompetensi. Silahkan Ibu download, ini mungkin kurang lebih akan seperti ini ya, kami contoh ini tahun lalu, jadi Bapak Ibu ini akan lebih bagus lagi untuk tahun ini, insya Allah nanti kita berikan sertifikat yang untuk itu tadi ya, untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan postdoktoral di tahun 2021. Oke, selanjutnya adalah terima kasih. Itu saja dari saya hal teknis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim kami nih panitia. Nanti Bapak Ibu tim bisa ikut menjawab dalam sesi tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Firman. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki